Shalom buat anak-anak Mrs. Riris. Hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan kita akan masuk ke topik pembahasan kita, yaitu bab 7, hidup yang dipimpin oleh Roh. Kita bisa buka bahan Alkitab kita, yaitu dari 1 Samuel 16, Roma 8 ayat 10 sampai 17 dan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Nah, kita akan masuk ke pembahasan peranan roh di dalam hidup kita. Di dalam Alkitab, dipimpin atau dikuasai oleh roh adalah istilah yang biasa dipakai untuk menggambarkan orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Nah, dalam 1 Samuel 16 dikisahkan bahwa Daud diurapi oleh Samuel. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. 1 Samuel 16 ayat 13. Kita tahu bagaimana hidup Daud dipimpin oleh roh Allah sehingga ia menjadi raja Israel terbesar. Karena pimpinan roh Allah itulah, maka Daud bisa menghadapi berbagai bahaya di dalam hidupnya. Misalnya, hampir setiap orang Kristen mungkin mengenal dan hafal Mazmur 23 yang di dalamnya dilukiskan sikap Daud yang merasa tenang dan damai karena ia selalu disertai oleh Tuhan. Hidup sebagai anak-anak Allah. Kehidupan yang dipimpin oleh roh adalah kehidupan yang mencerminkan Bapa kita, yaitu Allah sendiri. Apakah artinya itu? Itu berarti bila orang berjumpa dengan kita, mungkin sekali mereka akan menilai diri kita juga. Apakah kita benar-benar mencerminkan keberadaan Allah yang adalah Bapa kita? Apakah kita hidup dengan sopan santun? Apakah kita hidup dengan jujur atau tidak korupsi? Apakah kita suka berdusta atau penipu? Apakah kita suka bertengkar dan menciptakan keributan serta permusuhan di antara teman-teman kita? Nah, dalam Roma 8 ayatnya yang ke-10 sampai 11, Paulus mengatakan, "Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Pada bagian bacaan ini, Paulus mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, kita telah memasuki kehidupan yang baru. Di dalam Kristus, kita memperoleh Roh Kudus yang membangkitkan dan dengan demikian juga menjanjikan kebangkitan dari kematian kelak. Itulah sebabnya orang-orang percaya seperti Robert Walter, Monsidi, Polikarpus, dan juga Martin Luther tidak takut menghadapi ancaman kematian sekalipun. Mereka tahu bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kuasa kebangkitan yang telah membangkitkan Yesus telah keberanian diri untuk menjadi pengikut Yesus. Namun, memahami bahwa kita akan dibangkitkan belum cukup. Hidup yang baru ini di bawah kuasa kebangkitan ini mestinya adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu, Paulus melanjutkan pengajarannya sebagai jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris,
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus adalah hidup yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dosa bukanlah sekedar daftar kejahatan atau pelanggaran yang kita lakukan, melainkan terutama belenggu-belenggu yang membuat kita terus-menerus terjebak di dalam hawa nafsu kita sendiri. Dosa membuat kita gagal untuk menginginkan melakukan perbuatan yang baik kepada Allah maupun kepada sesama kita dan bahkan kepada seluruh ciptaannya. Paulus menggambarkan pergumulannya dengan kuasa dosa seperti, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu bisa kita baca dari Roma 7 ayat 19 sampai 20. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa pergumulan melawan dosa itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Hanya oleh kuasa Roh maka kita akan bisa meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang digambarkan bahwasanya kita sebagai anak-anak Allah harus mampu hidup di dalam kuasa Roh dan di bawah pimpinan kuasa Roh. Hidup dalam kekudusan. Hidup yang dipimpin oleh Roh adalah hidup yang diwarnai oleh kekudusan. Apa artinya kekudusan? Apakah itu berarti kamu menjadi orang yang aneh, yang sama sekali terasing dari teman-teman kamu dan meremehkan teman-teman kamu yang tidak kudus? Nah, dalam surat 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus, dan di dalam seluruh hidupmu hendaklah kamu kudus sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada ciri-ciri yang mestinya terlihat sangat jelas yang membedakan seorang pengikut Kristus dari orang lain. Surat Petrus mengajarkan agar kekudusan itu tampak nyata dalam hidup orang Kristen, antara lain dengan menaruh pengharapan kepada kasih karunia Tuhan dan menjaga hidupnya dengan tidak menuruti hawa nafsu serta mempertahankan dirinya tetap kudus. Nah, dalam surat Roma yang ke-12 ayatnya yang kedua, Paulus mengatakan sebagai berikut, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata kudus dalam bahasa Ibrani berarti dipisahkan untuk dipakai khusus oleh Allah. Dalam surat 1 Petrus 1 ayat 16 mestinya menunjukkan kehidupan yang khusus dan berbeda, karena mereka telah dipilih untuk menjadi milik Allah yang kudus. Bila Allah memanggil kita itu kudus, maka kita sebagai miliknya juga harus menjadi kudus, memperlihatkan hidup kudus dan menjauhkan diri dari kehidupan yang sembarangan yang justru berlawanan dengan citra Allah yang kudus itu. Untuk itu, marilah kita belajar dari Yesus bahwasanya menjadi hidup kudus. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.